Lanjut Bang Edi. Oke, Bang Tinku. Apa lagi? Apakah Bang Tinku di Al-Quran terdapat nama Abraham, nama Yakub, apalagi itu ya? Ishak. Nama semua para nabi ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi berbeda, ada perbedaan pengucapan. Misalnya seperti di dalam Bible Abang itu kan namanya Abraham, di tempat kami itu Ibrahim. Di dalam Bible Abang itu kan namanya Musa kan Moses, di dalam kami itu Musa. Kemudian Nabi Yakub juga ada, Nabi Sulaiman ada, semua ada Bang. Cuman ada perbedaan karena ini kan menggunakan bahasa Arab. Kalau di dalam Bible Abang kan menggunakan bahasa Ibrani. Karena itu kan kitabnya orang Yahudi. Jadi bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Ada, semua ada. Bahkan kami di setiap sholat juga menyebutkan nama Abraham, nama Ibrahim. Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim itu Bang, dia punya agama enggak? Kalau di Al-Quran? Ya Muslim, semua para nabi itu Muslim Bang. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu orang Muslim, orang-orang yang berserah diri. Kepada Allah, orang-orang yang bertauhid. Jadi agamanya Abraham itu tauhid. Semua para nabi, jadi para nabi itu melanjutkan risalah kenabiannya. Jadi ajarannya sama dari satu ajaran. Suhuf dia namanya Ibrahim. Jadi ajaran dari Nabi Ibrahim itu ajaran tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Iya, maksud saya agama Islam dia dulu Bang, maksud saya. Iya Muslim, maka di dalam Al-Quran yang dikatakan begini, hari ini telah aku sempurnakan. Nah artinya kata sempurna itu bukan berarti membuat agama baru, tetapi agama itu dari awal itu udah Islam, tapi syariatnya belum sempurna, hukum-hukumnya itu belum lengkap. Maka disempurnakanlah di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka syariat dari seluruh nabi-nabi itu lengkap di zamannya Nabi Muhammad. Gitu dia Bang. Ada hukum yang nggak ada dulu di zaman Nabi Muhammad ada hukum yang tidak berlaku lagi dulu kan di zamannya Musa. Hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada kaum Bani Israel saja. Nah ketika Nabi Muhammad diutus, nah hukumnya itu secara universal untuk seluruh umat manusia. Iya. Gitu dia Bang. Sama seperti Yesus juga, ketika Yesus diutus, dia diutus itu membawa mengembalikan Bani Israel itu dari ke jalan Tuhannya, orang-orang yang tersesat dari jalan Tuhan, dari orang-orang yang tersesat dari ajaran Torah yang sebenarnya. Maka diutuslah Nabi Isa atau Yesus ini untuk mengembalikan mereka ke jalan Tuhannya. Maka ada dalilnya di Bible Abang tuh, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah dia ngomong itu kepada orang Bani Israel. Maka dia bilang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya kan? Maka dia mengembalikan Bani Israel ini ke jalan Tuhannya. Maka dia bilang, akulah jalan. Bukan akulah Tuhan, akulah jalan. Kebenaran. Setiap nabi membawa kebenaran. Iya. Ya itu dia Bang. Nah ngeri Bang. Lanjut. Cukup jelas ya. Ini Bang Edi, pertanyaannya, kalau dikatakan semua para nabi itu Muslim, Bang Edi kira-kira ada bantahan apa? Sepertinya aku tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada karena dibilang Abang Teuku tadi kan maksudnya dulu itu belum sempurna katanya tadi kan. Mungkin ya, dulu belum sempurna. Syariatnya belum sempurna. Itu masuk akal juga, saya memang menurut logika kan begitu. Ya. Iya, karena setiap para nabi kan memiliki syariatnya masing-masing. Bang Edi perlu tahu ada yang namanya rukun Islam. Iya, ada rukun iman, rukun Islam ada. Ya, rukun Islam itu adalah apa-apa yang harus dijadikan sebagai dasar untuk orang berislam. Tapi ada rukun iman. Iya. Yang dikatakan orang beriman itu adalah yang percaya kepada Allah
Siapa Allah? Dalam semua pengajaran Nabi, dialah Sang Maha Pencipta yang menjadi sesembahan para nabi. Dan ada percaya kepada para nabi-nabi tadi. Dan percaya kepada kitab-kitab yang dibawakan para nabi, pengajaran para nabi. Percaya kepada takdir Allah. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat nanti. Nah, semua ini adalah pengajaran para nabi, diimani para nabi. Makanya semua para nabi itu muslim, Bang. Gampang kan, Bang? Iman Islam. Dalilnya juga ada kalau Bang Edi mau dalilnya nanti. Cuman aku belum bisa buka kamera. Tapi yang aku katakan tadi semua ada dalilnya. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim. Semua ada dalilnya. Lanjut Bang Edi, ada yang nanya lagi? Kayak gitu enak kan pertanyaannya? Iya. Jadi kalau Nabi Isa berarti udah jelas ya, Islam ya, Muslim ya, Nabi Isa. Iya, muslim. Jadi, Dia juga bukan, Yesus juga bukan orang Yahudi, Bang. iya. Dari mana dia keturunan Yahudi sementara ibunya juga bukan dari keturunan Yahudi? Itu kan dari salah satu suku dari anak Nabi Yakub, Yehuda. Yakub, ya. Ya, Yehuda. Nah, Nabi Isa, Yesus ini juga bukan dari keturunan Yehuda. Ibunya kalau kita lihat dari Bible Abang sendiri itu dari keturunan Lewi. Sementara dia tidak ada ayah, karena garis keturunan Yahudi itu diambil dari garis keturunan ayah. Ya kan? Nah, Yesus ini tidak ada ayahnya. Artinya dia bukan Yahudi. Anak Yusuf. Anak Yusuf itu kan anggapan orang dia anak Yusuf, tapi kan bukan anak darahnya Yusuf dia. Kan nggak punya ayah dia. Nah, kenapa dia nggak? Makanya dia tuh sebenarnya kalau kita mau kaji dia bukan juga Yahudi. Karena dia bukan tidak ada garis keturunan Yahuda. Yahuda itu kan Yahudi kan dari keturunan Yehuda. Ketika Nabi runtuhnya kerajaan Sulaiman, kemudian kerajaan itu menjadi terbagi Israel Utara sama Yehuda. Nah, orang Yehuda itu kan diinvasi oleh Babilonia. Nah, makanya orang itu dibuang ke Babel. Nah, disitulah pertama kali orang-orang Yehuda ini disebut Yudaisme. Apa itu Yudaisme? Keimanan orang-orang Yehuda. Itu pertama kali mereka menjadi agama, disebut Yudaisme. Jadi agama Yahudi itu dari anak keturunan Yakub, itulah Yehuda. Gitu Bang ya. Jadi sejarah nanti Abang belajar lagi sejarah Kristen. Kenapa bisa ada jadi Kristen? Berarti Itu ada lagi sejarahnya nanti kalau kita pelajari. beda lah ya sejarah Yesus sama Nabi Isa, udah beda ya. Sama lah Bang. Nabi Isa juga itu salah satu alasannya kenapa beliau diturunkan tanpa seorang ayah, agar dia tidak mewakili salah satu dari suku di Bani Israel. Jadi kalau dia dilahirkan dari suku Yehuda, seolah-olah dia mewakili suku Yehuda saja. Makanya dia nggak ada keturunannya, agar dia tidak mewakili salah satu dari suku dari Bani Israel itu. Jadi dia untuk Bani Israel secara keseluruhan. Bani Israel itu kan artinya anaknya Nabi Yakub. Betul nggak Bang kalau Nabi Isa nanti akan datang ke dunia ini? Betul, menjadi hakim yang adil nanti dari dunia. Yang bukan menjadi hakim itu maksudnya orang-orang yang mau masuk surga itu melalui dia, enggak, itu tetap dari Tuhan, dari Allah. Tetapi dia menjadi pemimpin nanti di akhir zaman itu, beliau menghapus jizyah, menghapus pajak, kemudian beliau membunuh babi, mematahkan salib. Maksudnya membunuh babi itu bukan dia kejar-kejar babi, enggak. Maksudnya dia dia juga enggak membawa hukum baru, dia menjadi umatnya Rasulullah di akhir zaman nanti. Maka ketika nanti beliau turun pada saat sholat dengan Imam Mahdi di akhir zaman nanti, beliau tidak menjadi imam, menjadi makmum dia. Karena beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad nanti. Nah, sebelum turunnya Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, duluan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Bang jangan salah-salah nih. Karena Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti dia mengaku Tuhan juga di akhir zaman nanti. Nanti Abang pikir itu Yesus pula nanti enggak? Nanti Abang jadi ikut dia pula.
Al-Masih Dajjal. Banyak kali itu. Iya, itulah yang dibunuh sama Nabi Isa nanti. Maka ada dua Al-Masih yang akan hadir di akhir zaman nanti itu. Al-Masih Ad-Dajjal sama Al-Masih Isa putra Maryam. Satu penyesat, ya satu Nabi Isa. Iya, iya. Ngeri juga itu, Bang. Ngeri bang, makanya kami nggak akan orang-orang Ngeri, Islam ini ngeri. nggak akan orang-orang Islam ini nggak akan mengikuti dia. Kenapa? Karena selama ini kami tahu Rabb kami itu bukan manusia, Tuhan kami itu bukan manusia. Nah ada orang yang mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti. Kenapa? Dia mengaku Tuhan. Jadi orang-orang selama ini menyembah manusia pasti bakal mengikuti dia, karena dia bermukjizat nanti di akhir zaman. Tangan kirinya apa neraka, tangan kanannya surga. Iya, 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 iya. Ah. Biasa itu, Bang. Luar biasa, ngeri itu nanti di akhir zaman. Jangan salah-salah. Lanjut ini. Ada mau Ya. disampaikan? Ya, ini aja baru dapat telepon dari salah satu ustadz kita, ustadz saya juga. Ada biasalah ya teman-teman ya, ini akan kita hadapi terus. Ada apa namanya video orang-orang yang berada di satu komal itu seperti biasa, seperti logika yang kemarin-kemarin tuh mengadu domba saya dengan ustadz saya gitu. Alhamdulillahnya ya itulah teman-teman tahu kalau saya seringnya di Komal Iqbal ya. Dia bilang ini menggibahi ustadz katanya. Padahal saya tahu saya beberapa hari ini saya intensnya di Komalnya Iqbal dan di Komalnya Greg. Teman-teman itu yang akan kita hadapi ketika kita berbicara tentang agama dan ternyata ada orang-orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kita sampaikan, maka yang akan kita hadapi adalah fitnah, kebencian. Itu enggak masalah, itu hal yang biasa kita hadapi itu ya. Di barusan ustadz saya nelpon gitu, ada orang yang nggak dikenal akunnya mengadu domba dengan ustadz. Mudah-mudahan itu kita semua yang ada di sini ketika menghadapi itu kita dijaga oleh Allah supaya tidak terlibat dengan fitnah tersebut. Mungkin begitu. Lanjut Bang Edi, gimana Bang Edi? Maaf tadi nggak mendengarkan. Lanjut. Nggak apa-apa kau nih. Seru juga tadi sama Bang Tengku, tapi Iya lanjut sama Bang Teguh. ya, Lanjut Bang Edi. lanjut, ya. Jadi kalau pada akhir zaman tadi yang abang bilang tadi ngeri juga itu. Udah dua nabi turun ya, Nabi Isa sama Nabi Isa apa itu tadi ya? Bukan nabi dia, Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi julukannya Nabi Isa dengan Dajjal ini sama, Al-Masih juga dia. Cuman dia satu Sama kayak Kristus kan penyesat. Bang Teguh. Sama kayak Kristus. Sama kayak Kristus. Kristus itu kan ada yang asli dan yang palsu kata Yesus. Ada yang palsu dan yang palsu. Kristus itu kan dari kata Mesias Bang Edi. Bahasa Mesias. Arabnya kan Masaha Al-Masih itu. Kan Iya, Yesus sudah Mesias. bilang akan ada Kristus palsu kan. Mungkin iya. Ada. Itulah. Betul. Itulah dia yang nanti datang di akhir zaman tuh mengaku Al-Masih, dia mengaku Tuhan dia nanti. Udah Orang-orang yang datang Bang Teguh. udah datang dia di Edis zamannya Kristus. Paulus sebenarnya udah datang. Enggak, zaman sekarang udah ada Edis Takjil Kristus. Mudah-mudahan ya. Kalau dia datang nanti saya udah nggak ada lagi di dunia ini. Udah ada Bang Mudah-mudahan. Edi. Edis Takjil Kristus udah ada. Pengikutnya 50K setiap malam. Bentar lagi disalib ya. Edis TV. Itu bukan Edis TV namanya. Edis Kristus. TK. Enggak, Edis TK. Edis Takjil Kristus. Tinggal disalib dia itu. Mungkin dia kan ada juga tujuannya tertentu, makanya tiap malam dia live kan begitu. Iya Bang Edi, seperti yang disampaikan Bang Teguh, telah muncul di antara kita Mesias palsu bernama Edis TK Takjil Kristus. Tapi gimana ya kau ini ya, itulah beda-beda memang prinsip seseorang ini. Kalau tadi sama semua, kurasa udah aman dunia ini. Enggak juga lah, belum tentu. Lanjut tanya sama Bang Teguh lagi tuh, sama Bunda Rama nggak jadi nanya. Oh, Bunda Rama, apa nggak sibuk dia ya? Oh, Bunda Rama? Nanya ke dia. Enggak, Bunda Rama mau ditanya. Oh, boleh. Silakan, Nah, Bang. silakan nanya Bunda Rama. Nanya apa? Nomor rekening? Boleh. Jangan lari ke nomor rekening, Bunda. Nanya apa, Bang?
tidak mampu aku kalau nomor rekening. Ya, Ngeri. Ngeri ini bunda. Ini bunda, masukku gini nanya ini bunda. Ketika masuk di dalam masjid laki-laki sama perempuan, apakah gabung mereka sholat di dalam masjid atau dipisahkan? banyak kali nya. Ya dipisah lah. Nggak boleh kita bersentuhan kalau bukan mahram ya. Laki-laki itu sapnya di depan, perempuan di belakang. Nggak bisa kita. Kalau di gereja kan gabung-gabung ya bang ya, Iya. saling sentuh. Kita Sama menjaga suami, kesucian, kebersihan. gabung sama suami istri. Kalau sama istri orang ya kena kepak juga. Tapi Nggak kalau apa-apa lah. kursinya panjang, gabung-gabung tuh, bang. Itulah bang, Islam. Dan di masjid itu bang, nggak dipilih yang banyak perpuluhan depan, enggak. Semua sama. Jadi yang membedakan kita di mata Allah itu ya, di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena banyak bayar perpuluhan. Siapa yang ngurus itu? Berarti di masjid nggak ada uang persembahan gitu maksudnya ini bunda. Paling kalau Jumat, hari Jumat itu kan adalah, tapi bukan untuk pendeta, bukan untuk yang khotbah, bukan untuk ustadz, tapi untuk perawatan masjid, untuk segala kebutuhan masjid. Ya paling nggak ada ketentuan sekian. Kalau mau ngasih 50.000 boleh, 20.000 boleh, 10.000 boleh. Bun, naik bun, assalamualaikum. Jadi nggak ada ketetapan. Di Kristen kan ada buah sulung lah, ada persembahan, apalah macam-macam. Ya. Jadi sekalipun dia hanya buruh, kalau dia yang paling cepat datang ke masjid, bang, dia boleh di depan. Nggak ada mesti yang orang kaya depan, miskin belakang, nggak ada. Walaupun dia presiden, kalau dia telat ya belakang dia, nggak bisa ngosor ke depan. Bener. Iya. Tapi harus apa dulu itu ya? Mencuci kaki dulu ya. Cuci kaki, cuci tangan. Berwudu namanya berwudu, bersuci. Nah, Nabi Isa Yesus bang, kalau ketika dia masuk ke bait suci, bait Allah, dia tuh membasuh kaki, melepaskan kasut, membasuh tangan, bersuci. Tapi caranya belum sesempurna syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Membasuh, melepaskan kasut. Nah, sekarang teman-teman Kristen masuk gereja pakai sendal, ya toh. Iya. Kalau kita lihat bajunya mereka itu kan baju panjang, kayak Arab sana kan. Terus Bunda Maria pakai kerudung. Itu kan itu orang-orang Islam pakai kerudung. Jadi mereka itu seperti yang disampaikan tadi Uni itu ya Muslim, berserah diri. Di Taman Getsemani ketika Yesus sujud dan berdoa, itu di Matius kan. Yesus sujud dan berdoa, dia pasrah, berserah diri karena dia bingung. Bagaimana lagi dia ini udah apa namanya? Udah terkepung dia di Taman Getsemani kan. Akhirnya apa, dia pasrah. Dia berkata sama muridnya, "Tunggulah kamu di sini ya, berjaga-jaga, aku mau ke sana berdoa." Kemudian dia maju ke sana bersujud lalu berdoa, "Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu, seandainya penyaliban ini bisa lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Itu kalau di Islam itu berserah diri. Muslim, arti berserah diri itu Muslim. Segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Terserah kehendakmu ya Allah. Akhirnya apa, dia ditolong, muncul malaikat kan memberinya kekuatan. Yesus makin ketakutan ketika melihat malaikat. Kemudian setelah itu apa kata Yesus? Dah, dia selesai berdoa, diajak. Kemudian murid-muridnya menemui tentara Roma dengan Lukas, si pengkhianat ini kan. Lukas tidak mengenali kan. Yuda. Setelah terjadi proses,
Ya? Yudas Iskariot. Yudas. Ya Allah. Gara-gara habis nonton Doti habis nonton Doti sama Bang Zuma, nonton bareng. Jadi lupa Yudas kok sama Bang bilang Zuma. Lukas. Iya, kami nonton bareng. Jumpa sama Bang Keren. Zuma. Ya saya sekampung kok, gimana Bang? Oh, Bang Zuma ya. Sama-sama di Sulawesi. Bang Zuma banyak uangnya itu. Oh, ya sudah jadi artis. Iya. Jadi pemeran di film Doti. Wah, penuh tadi ini ya, bioskop. Rame. Nggak bisa Sampai jalan kita- Bang Zuma di foto bersama, foto-foto ya. Sampaikanlah sama Bang Zuma, kirim salam Bang Edi Saputra. Ya, iya Bang. Nanti saya sampaikan. Tapi kamu udah pisah, udah masing-masing udah pulang ke rumah. Oh. Iya. Asal bunyi. Enggak lah. Berarti, Lanjut lah Bang Edi nanya-nanya lagi. Bunda ini udah agak Bentar firm dulu. juga. Bentar, Red. Ini ada tamu nih. Mr. Man, halo bro. Oh, yang semalam ini mau belajar, Uni. Ya bro, gimana nih nyari Uniripa nih? Uniripa monitor Uni. Assalamualaikum. Kayaknya Uni lagi nelpon itu. Oh ini monitor nih. Gak apa-apa, Mr. Man kalau mau belajar gak apa-apa, santai aja bro. Ya, Nggak- ya. Oh, udah. Ada si Mr. Man nih nyari Uni nih. Oke, aku jadi pendengar setia aja dulu malam ini. Gak apa-apa bro, kalau mau ngobrol-ngobrol mau nanya-nanya gak masalah. Oh Santai aja. iya, iya. Bentar. Bentar Mau lagi, bro. ngobrol, Oke, ngobrol sama aku Ya, gak apa-apa. ini Bentar. masih pakai ini dulu, pakai mukena dulu, ganti jilbab dulu ya. Sama aku gak apa-apa, ntar aku pasang sound card dulu. Dek, halo. Ya halo nih, monitor. Minta waktu 5 menit ya. Siapa namanya Jordi ya, Dek? Yoi. Uni pakai jilbab dulu ya, Jordi. Bentar Jor ya aja, bentar Jor. Ah Bang Ardi dicari-cari, mana dia ini hilang-hilang. Lo mana? Bang Ardi kenapa nggak bisa Bang? Gitu loh. Wah ini Bang Ardi ya. Halo, assalamualaikum. Ini yang Bang Ardi, Ya, Assalamualaikum. Loh, kok ini yang salah apa ya Bang Ardi ya Bang Ardi? gimana Tes, gimana tes, bang? tes. Apa yang doublingnya? Aku yang doublingnya. Gimana? Loh, aku kok nggak bisa open cam ya? Oh bisa. Gimana? Kok aku nggak bisa mencet layar tuh loh? Layarnya Bang Ardi nggak bisa aku pencet, kenapa ya? Bisa ini? Bisa, Nggak bisa Uni. kalau- Uni besarkan Bang Ardiansa sama si siapa namanya? Jordi. Aku Ya, barusan monitor ya. Tadi karena ada tamu gitu loh. Gak apa-apa Bang dah, santai. Jordi kalau bisa buka cam lebih bagus deh, biar Iya, mantap ini sama Bang Ardiansa. Lagi padam lampu sini, Bang. Oh. Gak apa-apa. Kita lanjut. Silakan Pak dosen. Ada apa ini Uni? Aku nggak ngerti lah. Aku baru masuk loh, serius. Si apa? Enggak, Si mau belajar Jordi Islam dia, mau belajar Islam. kan kemarin setelah validasi gagal kan, akhirnya berpikirlah saudara kita ini mungkin gitu loh. Dia pengen Oh, iya. belajar lah Islam. Ini yang kemarin aku tanya soal validasi itu ya? Iya, validasi. Ya, ingat. Ya, gimana? Aku noise nggak? Tes 1 2. Kok aku doubling ya? Nggak doubling di sini, aman. Di tempatku doubling Bang. Eko dikit aja itu punya Iqbal, punya Bang Ardian sama bagus nggak apa-apa. Dikit aja Bal, nggak masalah Bal. Coba tes. Itu nah masih doubling Bang Bejo. Tes. Bagus, nggak mengganggu. Bagus itu, nggak masalah. Ayo, Aman. Turun dia kenapa? Tuh, kenapa turun? Nah, Kenapa kok turun? nggak ngerti. Hal kali enggak ya? Coba dicek lagi, mungkin naik lagi dah. Punya signal. Naik lagi. Bisa jadi begitu, sinyal ya mungkin ya. Bang Bejo percaya nggak Bang Bejo? Kenapa? Kalau
orang nggak punya sinyal, nggak bisa beli kuota, itu bisa masuk neraka loh. Percaya nggak? Loh, Ya kalau dia masih Kristen, lagi dialog gini, signalnya hilang. Memang kehilangan dia jalan untuk Bener. Bener itu. itulah makanya. Jadi kalau apa namanya teman-teman Kristen itu kita pas waktu dialog gitu kan, lagi mencari kebenaran, terus teman-teman Kristen nggak punya kuota, bisa masuk neraka loh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya kuota. Setuju saya. Loh, Bang Edi Itu ada punya lagi kuota aja masih masuk neraka, Bang Ardi? Karena masih Iya. Kristen. Dia punya Itulah. kuota tuh. Lanjut. Iya ya. Oke, selamat malam Bang. Apa siapa namanya Abang ini semalam? Ardiansyah. Iya Bang. Oke, Gimana Bang? Oke, kita tanya seputar ya. Ya silakan. Kita beralih karena udah validasi kan, berarti Nggak, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Saya valid tanya. nggak? ya nggak valid karena yang validasi manusia Bang, bukan Tuhan. Jadi saya mau bertanya dulu, kita jauh-jauh Nggak dari valid ya? validasi. Ya kita Ya intinya Bible nggak valid ya, sepakat ya? bukan Bible yang nggak valid, sama-sama nggak valid. Al-Quran pun nggak valid. Loh, Nggak valid. kok bisa Quran nggak valid? Ya, siapa yang validasi Al-Quran? Kutanya sama Bang. Orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, Benar nggak diberikan otoritas Tuhan sama? gimana? Benar nggak diberikan Tuhan otoritas sama? Oh benar. Dalilnya dari mana itu? Tuh ada di Quran kok. Muhammadur Rasulullah surat Al-Fat ayat 29. Cediar. Ayo. Yang Ah, nulis mau- yang nulis kan manusia kan? Ya, tapi isinya itu firman Tuhan atau bukan? Yang nulis manusia, isinya. Oke, bagaimana pula dengan Jangan kemana-mana. Iya, Yang nulis memang manusia, santai. Nah. Yang nulis memang manusia. Isinya, saya tanya isinya sekarang. Isinya itu firman Tuhan atau karangan manusia? isinya firman Tuhan? Cediar, mantap. Mantap. Dan kisah-kisah Nabi Muhammad ya kan? Hah? Ya kan kisah Nabi Muhammad firman. Iya, tapi itu firman Tuhan semuanya. Itu firman Tuhan semua. Iya firman Nggak Tuhan ada kisah Nabi Muhammad di Al-Quran, Bang. melalui kisah Nabi Muhammad. Kok nggak setuju Abang bilang kisah Nabi Muhammad? Tapi kan Bang, gini ya. semalam cerita Ibu. Iya, santai dulu Bang. Di Al-Quran memang menceritakan kisah-kisah zaman-zaman Nabi juga dahulu itu dikisahkan oleh siapa? Saya tanya, dikisahkan oleh? Iya dikisahkan oleh kitab itu. Hah? Dikisahkan oleh? Maksudnya Bang, nabi-nabi dahulu Kisah nabi-nabi terdahulu diceritakan kembali oleh? diceritakan kembali oleh Alkitab atau Al-Quran. Ya salam, kok Alkitab? Ini kita bahas Quran, Bang. Ini kita bahas Quran, bukan kitab. Ya kalau mau Alkitab atau Alkitab adalah Quran, oke. Tapi kan yang Anda maksud Alkitab kan bukan Quran, Bible kan? Yang Anda maksud? Oh iya oke. Nah, ini bahas Quran nggak? Ini bahas Quran nggak sih? Diceritakan oleh Al-Quran. Oke. Kok diceritakan oleh Al-Quran? Diceritakan kembali oleh Tuhan Allah. Oh, diceritakan oleh Tuhan Allah. Oke, melalui Nabi Muhammad. Melalui Ya, malaikat Jibril. Ya kok Mana sih? Lihat pembawa pesannya kan malaikat Jibril. Ya salam. Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Berarti Iya. perantaranya itu malaikat Jibril ya. Iya. Oke, Bang. Enggak, tunggu. Anda tadi mengatakan Quran nggak valid. Iya. Oke, sementara Nabi Muhammad yang memvalidasi adalah Nabi Muhammad. Hafalan Nabi Muhammad divalidasi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah utusan Allah, diutus oleh Allah. Nabi Muhammad, Rasul utusan Allah, pembawa risalah. Gitu loh, manusia utusan Allah, pembawa risalah Nabi Muhammad.
Ada nggak ayatnya yang memberikan Bang. otoritas itu? Dengerin dulu. Ada nggak ayatnya yang memberikan otoritas itu? Ada. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Ditulis kemudian oleh para sahabat Nabi. Penulisnya dapat legitimasi nggak? Dapat. Dari siapa? Dari penerima firman. Siapa itu? Nabi Muhammad. Punya nggak Nabi Muhammad otoritas? Punya. Otoritasnya, Malaikat Jibril ya, Bang. Otoritasnya didapat dari siapa? Didapat dari Tuhan. Siapa Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa taala. Pencipta langit Jadi dan masuk akal. Masuk akal Nabi Muhammad memvalidasi. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad penerima wahyu. Masuk akal. Itu loh. Sekarang masuk akal nggak? Kitab tidak divalidasi tapi diimani. Masuk akal nggak? Ayo. Saya tanya sekarang. Masuk akal nggak? Kitab yang tidak pernah divalidasi terus disebut kitab suci. Masuk akal nggak? bukan soal validasinya, tapi Ini sekarang. Ya justru yang divalidasi ini isinya. Gitu loh. Masa sampulnya sih gimana sih? Oke, sekarang saya tanya. Pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis kitab Anda itu divalidasi nggak sama otoritas tertinggi Anda? Ini kan berbicara tadi kan. Jawab pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Al-Quran, Bang. Kita Iya, bahas jawab Al-Quran dulu. Iya, santai Dek ya, santai ya Dek. Ya udah, Abang juga santai, nggak usah dulu santai. Begini Dek, dengerin dulu. Diskusi itu harus jujur. Ini meskipun pahit harus kau terima, memang kenyataannya begitu. Saya nggak suka berdiskusi dengan orang, melayani orang, ketika diskusi menyangkut agamanya dia nggak jujur, tapi ketika mau bertanya ke saya disuruh jujur. Saya nggak suka begitu. Gitu loh. Jadi harus adil. Kalau Anda pengen saya jujur, Anda juga harus jujur. Gitu loh. Bukan soal gitu, Bang. Kan tadi saya mau beralih ke Bible, cuman Abang bertanya kita Al-Quran dulu. Sekarang Abang beralih lagi ke Anda kan bertanya ke saya tadi. Anda kan mengklaim ke saya bahwasanya sama kan kitab kita sama nggak divalidasi. Loh, Quran kan nggak divalidasi. Loh, saya protes. Di mana Quran nggak divalidasi? Di mana Quran divalidasi? Diverifikasi. Saya ceritakan tadi sudah, saya jelaskan sudah. Sekarang saya tanya Bible. Bible divalidasi nggak oleh Yesus? Saya tanya. tidak divalidasi oleh dia. Kalau tidak divalidasi oleh Yesus, sekarang jujur. Valid nggak kitab itu menurut Yesus? Jujur. Jangan saya nggak bisa jawab. Jangan mengatakan saya nggak bisa jawab, Bang. Jangan, jujur. Masalahnya saya nggak bisa jawab, Bang. Nah itu. Tunggu, Bang. Bisa saya... Itu yang membuat kami umat Islam responnya terhadap Anda itu tidak bisa hormat. Itu tidak bisa hormat. Ketika Anda jujur kami hormat. Oh, Anda jujur baik, Bang. Begini saya. Hormat saya ketika Anda jujur. Tapi ketika Anda mengatakan simple sekarang. Kitab itu tidak divalidasi Yesus. Pertanyaannya, valid nggak menurut Yesus? Oke, Bang. Saya nggak bisa jawab itu karena nggak bisa. Itu namanya Anda nggak mau jujur. Karena Abang bilang menurut Yesus kan. Kita tanya Yesus pun sampai sekarang kan kita belum tahu Yesus kan. Yang mengatakan tidak pernah divalidasi Yesus Anda atau saya? Yang sepakat tidak pernah divalidasi Yesus Anda atau saya yang sepakat? Kan itu pertanyaan Abang, bukan. Iya, pertanyaan saya. Anda sepakat nggak? Sepakat. Nah, ya sudah. Berarti Anda mengatakan bahwa kitab itu tidak pernah divalidasi Yesus. Tapi saya nggak sepakat kalau misalnya Abang tanya menurut Yesus. Emang kita bertemu Yesus, nah, kan? Loh, ada nggak keterangan dari Yesus di kitab Anda mengenai validasi? Ada nggak? Ada nggak? Di kitab Anda, kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, ada nggak Yesus memberikan validasinya tertulis? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, valid nggak? Enggak. Ya sudah, berarti nggak valid.
Kenapa harus lama gitu loh? Kenapa harus lama seperti itu? Kenapa harus lama? Hal yang sepele, remeh-temeh ini harusnya dari awal sudah jujur. Oh iya bang, kalau tidak pernah divalidasi Yesus, ya berarti kesimpulannya tidak valid menurut Yesus karena tidak divalidasi Yesus. Simple, itu simple. Bang, masih kita Al-Quran sekarang bisa kan bang? Kan Oh silakan, mau tanya Quran. Saudara, ini Anda apa noise sekali, ini? Berisik noise kali nih, sekali. men. Di mana, men? Berisik kali bang. Berisik, lagi noise kau. Fokuslah. Kalau ngobrol, saudara, respect lah sama lawan bicara Anda ya. Kalau enggak kau turunkan. Silakan Lanjut, men. Anda. Iya, jadi ini tak garis bawah ya teman-teman muslim di bawah, tak garis bawah ya. Saya garis bawahi. Saya tidak peduli mau ada orang masuk Islam kek, mau nggak masuk Islam kek, saya nggak ngurus. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya hanya menjelaskan, menjawab berdasarkan data-data yang memang pernah saya baca. Nggak mungkin kalau saya nggak pernah baca terus saya ngarang sendiri, mustahil, bukan cuma mustahil. Gitu loh. Jadi saya nggak peduli si men ini mau masuk Islam kayak mau tetap kafir kayak bodoh amat. Yang penting saya berusaha untuk menjelaskan. Kok dia terima, alhamdulillah. Kok akalnya main, ya alhamdulillah. Kok akalnya tetap mampet, ya naudzubillah, urusan dia. Silakan Bang Men, dibuka mic-nya. Silakan, men. Ada yang komen di bawah gini, siapa tukang stempel untuk validasi haha ngomong yang masuk akal host. Ini otaknya nggak pernah sekolah ini. Bodoh. Yang namanya kitab suci itu harus divalidasi. Kalau nggak ada validatornya, terus dari mana kita tahu kalau itu benar itu loh? Itu dia mikirnya harus stempel Bang Ibal. Ya enggak dia lah. mikirnya harus stempel. Validasi Ya enggak harus stempel lah. Kucluk. botol. Berarti dia nggak Kita cuma butuh literasi. valid itu apa kan? Valid itu apa gitu. Ada yang menguatkan kebenarannya kan gitu. Ada yang menjadi pembuktian kuat. Itu Kau pikir camat ini pakai stempel. Enggak, kenapa gini loh? Kenapa harus muncul orang-orang dengan SDM rendah kayak kalian? Kenapa harus ada gitu loh? Kenapa sih kok nggak lenyap aja, kenapa? Karena untuk ujian kami supaya kami sabar. Yes, monitor bang, udah nggak Iya. udah nggak berisik lagi. Iya, udah. Masuk. Silakan. Tanggapin Bang Ardi, silakan. Saya mau bertanya lagi kan tentang Al-Quran, boleh bang? Ya, silakan. Sebelum Anda bertanya, izin saya mau iklan sebentar. Ya, silakan bang. Ya, assalamualaikum buat teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih sudah menyimak komal saya sedari awal saya live sampai sekarang. Teman-teman, berhubung akun Kata Bible 03, akun besar kita lagi kena banned. Saya minta tolong teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 06, akun yang kita pakai live sekarang di follow-follow teman-teman ya. Dan juga di follow akun para apologet yang ada di atas. Di atas saya ada akunnya Bang Ardiansah yang ke-9. Mungkin teman-teman belum follow, silakan di follow akun Bang Ardiansah. Ada akun Unirifa, Bang Bejo, akun Teku, dan akunnya Bunda Rahma juga. Ada akunnya Alam juga, silakan di follow teman-teman. Semua yang ada di atas silakan di follow. Buat teman-teman Kristen yang mau follow akunnya Mr. Man, silakan di follow. Iya, dibantu share teman-teman ya, dibantu share dan posting ulang, karena share dan posting ulang itu membuat komal TikTok kita FYP teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah selalu support, makasih. Lanjut silakan. Oke bang, kita kan bicara Al-Quran sekarang. Jadi kan orang abang kemarin bilang bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar, terus udah divalidasi gitu kan. Terus yang mau kutanya sekarang kan, kita kan hidup di dunia ini, tujuan kita nanti itu ke surga, udah kan bang. Jadi kita harus belajar tentang kebenaran firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke? Ya, terus. Terus yang kutanya, coba berikan saya beberapa kisah-kisah di Al-Quran tentang baik itu kasih, baik itu tentang keselamatan kita nanti untuk menuju surga bang. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan para guru saya menjawab pertanyaan daripada
Mr. Man, yang ditanya adalah ayat tentang kasih dan keselamatan, betul ya? Silakan Gurunda. Ya, baik. Tentang keselamatan, saya bukakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu yang dari neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Nih, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ini ajaran kasih ini. Kasih. Kasihnya di mana? Saya kasih tahu nanti. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kata Allah, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, saya jawab sekarang. Kasih itu harus adil atau tidak? Saya tanya, Bang. Saya bangun paradigma berpikir Anda dulu secara sistematis. Saya suka sistematis. Jangan lompat-lompat. Ikuti saja pola yang saya bangun ini. Silakan. Kasih itu harus adil atau tidak? Iya, harus adil, Bang. Harus Nggak adil. boleh bersebelah. Oke. Harus adil ya. Pertanyaan saya, kalau ada kalau ada dua orang, yang satu baik, yang satu jahat, dengarkan baik-baik. Kalau ada dua orang, yang satu baik, yang satu jahat, kalau misal kedua-duanya ini dimasukkan ke dalam surga, adil nggak? Tidak, Bang. Kecuali kalau yang jahat tadi udah bertobat, baru adil itu. Ya, oke. Ini ngomongkan jahat belum bertobat loh ya. Aku nggak ngomongkan sudah bertobat. Kalau sudah bertobat kan baik jadinya, bukan jahat lagi. Karena aku bilang juga kecuali, Bang. Ada kata kecuali. Ya, oke. Saya ulang ya. Kalau kedua orang ini, yang satu baik, yang satu jahat, ini dimasukkan ke dalam surga, adil nggak? Tidak adil, Bang. Nggak adil. Yang baik pasti protes, betul nggak? Loh, ya Tuhan, saya di dunia melakukan kebaikan. Saya nggak korupsi. Saya nggak makan uang rakyat. Saya nggak makan yang haram. Saya menaati perintahmu. Kau suruh sujud, saya sujud. Kau suruh sembah, saya sembah. Kok yang orang jahat ini, ya Tuhan, yang orang jahat tidak mengerjakan perintahmu, melanggar aturanmu. Kok tiba-tiba kami bareng di dalam surga ya Tuhan? Ini namanya nggak adil. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Bang, betul. Betul, oke. Berarti saking kasihnya Tuhan terhadap makhluknya, maka Tuhan memberikan peringatan-peringatan sejak dini. Apa kata Tuhan? Kalau kau ikuti perintahku, kalau kau beriman kepadaku, kalau kau menyembahku, kau akan selamat dunia maupun akhirat. Tapi kalau kau melanggar perintahku, kalau kau tidak ikut perintahku, kau akan masuk neraka. Ini kasih bukan? Kasih bukan? Adil nggak ini? Adil nggak? Adil. Adil. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kasih kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara bertindak adil. Dengan cara bertindak adil. Tidak pernah mungkin ada yang namanya pakaian kotor langsung masuk ke almari. Betul nggak, Bang? Betul nggak? Disandarkan dengan pakaian-pakaian yang bersih dan wangi. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Pingsan, Cuk.
Oke bang. Ini mah teori. Dibuka aja mute-nya. Saya nggak respect kalau orang ditanya 1 kali 2 kali terus diem. Ini saya nggak respect sebenarnya. Itu. Oke, terus bang tentang keselamatan tadi bang, gimana? Udah saya jelaskan kan, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adenin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dibalas nggak sama Allah? Dibalas nggak? Dibalas nggak bang sama Allah? Sebenarnya masih banyak ya ayatnya ini. Saya hanya mencuplik sebagian loh. Ya, Dibalas justru nggak sama Allah? mengerti saya ayat Dibalas yang nggak? barusan. Ya pertanyaan saya, dibalas nggak sama Allah kalau berbuat baik? Dibalas nggak? Kalau berbuat baik dibalas. Dibalas dengan surga nggak? Iya, kalau Kalau dibalas dengan surga artinya selamat atau tidak? selamat bang. Selamat, luar biasa. Sudah saya jawab ya pertanyaan Anda? Kalau Anda nggak fokus, lebih baik Anda fokus dulu dengan kerjaan Anda. Saya ini bukan orang bodoh gitu loh. Saya ini bukan orang bodoh. Saya nggak mau diskusi sama orang yang nggak fokus. Kalau memang niat Anda itu untuk berdiskusi, tinggalkan kerjaan yang lain. Diem dulu. Kalau memang Anda masih ada kerjaan, kau tinggalkan komal ini. Mantap. Bagus. Ya, saya nggak suka aja kalau diskusi terus kemudian saya harus mengulang-ulang. Gimana bang? Bang? Capek Halo? gitu tuh. Iya, nggak Gak enak hati rasanya. iya nggak enak. Kita tuh kan niat serius mau ngajarin sebetulnya. Yang tadinya niat ngajarin, begitu kita udah nanya, sudah capek menjelaskan, berusaha untuk detail agar dia paham. Begitu ditanya, Anda paham, Anda mengerti, diam. Berarti kok nggak nyimak?